apa ini punyanya temen nih, jenis piton juga sih. Ini piton apa? Piton apa ya namanya? Makloti. Makloti. Ini piton hidup. Kayak makanan tuh, Mbak. Makloti Prank. Ini piton hidup teman-teman, salah. Body prank. Ada yang bilang makloti, ada yang bilang ini. Yang jelas ini adalah piton yang sudah hidup. Oke, halo sahabat Lestari semuanya, dan sekarang Panji udah bersama dengan sahabat reptiler saya, jauh semua dari arah timur semua. Yang satu adalah Mas Sinyo dari Madiun, dan satunya adalah manusia goblok serempakal, Mbak Wanto Goeng. Iya. Salam Blotku. Jadi kita nggak sengaja ketemu di sini karena hari ini Panji ternyata diundang juga sama Om Deddy Corbuzier untuk edukasi satwa di hitam putih sama dengan Mas Sinyo. Nah, ini yang kerennya dari Mas Sinyo adalah seorang pemuda yang berasal dari Banyuwangi dan sekarang stay di Madiun. Dia memelihara 9 ekor king cobra sejak lama. Dan ada king cobra piaraan lamanya itu namanya Tejo, yang sedang mencari surti. Itu udah dipelihara sama dia sejak 9 tahun yang lalu ya Mas ya. Dari sekarang. Oke. 9 tahun, 11 tahun. 11 tahun yang lalu. Oke. Nah, ini yang keren dari Mas Sinyo nih, Bang Goeng. Iya, gitu. Mas Sinyo adalah bapak dari Tejo. Bang Goeng adalah bapak dari Surti Rambo. Rambo, Bo. Nggak bisa dikawinin Rambo sama Tejo, Mbak. Mati lah Rambo. Ya dipikir aja Rambo selamat jalan. Kan Rambo gede, Mbak. Kali aja kan bisa jadi Python Orang Cobra gitu, Mbak. masalah, lawang king cobra Hybrid, Hybrid. Hybrid apa? Tapi kan serius kita bahas nih. Ini banyak juga yang kadang nanya ke Panji, kalau piton tuh bisa nggak disilangin sama king cobra? Itu kalau misalkan disilangin sama king cobra itu bisa nggak kira-kira, Mbak? Ya ora bisa lah. Kenapa? Kowe sing ngamur kowe. Kenapa dulu nggak bisanya? Kenapa dulu? Kasih gua alasan lah. Kenapa nggak bisa? Ya jelas tidak bisa, betul, walaupun bener sama-sama jenisnya jenis ular, tapi kan berbisa sama nggak berbisa, apalagi retik makanannya king cobra. King cobra makanannya retik. Oh iya, king cobra makanannya retik. Tak berarti nggak bisa, Mbak? Ya entah bisa lah, aku mahal sih mana tak. Seri lagi. Jadi intinya itu udah nggak akan. Sudah masuk akal. Sudah masuk akal, sudah tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal dari surana kitab, Jadi jangan. Gak ada kitabnya Mas Pak. Surana Nggak ada, nggak boleh. Ada. Oke. Nah sekarang bikin ya kali gitu bisa kan teman-teman ya? bisa lah, takon strip story yang ora teyeng, ora bisa kumaha sih. Oke. Nah ini ngomongin Mas Sinyo. Ini Mas Sinyo ini adalah reptiler cukup lama sekali, sahabat saya yang cukup lama menjadi seorang reptiler, dan beliau ini merupakan ketua umum dari komunitas besar di Indonesia, yaitu komunitas satwa eksotik Indonesia ya, Mas Sinyo ya. Ini KSE. Iya. Membernya udah berapa banyak? Waduh, ada 5.000 lebih. Wow. Buset, se-Indonesia. Iya. Oke, serius. Aku sih. Wah, Member gua 5.600 berapa gitu. Serius ini? Iya. Yang hidup berapa? Berapa? Sisanya mati. Nah, yang aktif cuma berapa ya? 1.000 atau enggak kalau 2.000. Berarti ada di kota mana aja nih KSE ini? Mulai dari barat ya Mas ya. Kita dari Jawa Barat dulu. Jakarta ada, Bandung ada, terus Karawang ada, Semarang ada, Jogja ada, Solo. Terus Kebumen orang mlebu ya. enggak. Kebumen nggak ada ya, Mas? Ada. Orang anak. Terus habis itu tadi mana? Solo ya? Iya, wis karepmu lah, wis ngatur kowe. Solo, Madiun. Mm. Terus habis Madiun loncat ke Mojosari. Mojosari itu Mojokerto. Surabaya, Bali, banyak. Oh banyak banget. Banyak banget. Banyak Kalimantan, Itu Sumatera. programnya apaan aja itu? Kan banyak banget tuh. Jadi kita edukasi tetap. Edukasi memperjelas tentang reptil lah. Yang namanya reptil kan orang-orang pada awam. Gathering biasa di Car Free Day. Iya. Terus ntar orang-orang datang pinjem ularnya, foto terus pergi gitu ya. Enggak lah, yuk dijelasin. Umpamanya Bagoeng ini namanya ular gitu. Iya. Ini gua pernah ya. Gua pernah datang ke salah satu Car Free Day di satu kota. Ada komunitas reptil, mereka bawa ular gitu kan. Terus mereka berharap ada orang yang awam
ingin belajar tentang ular ke mereka kan, pasti gitu kan tujuannya kan, semua kan Iya. ingin mengedukasi orang awam Benar agar sekali. bisa melestarikan reptil dong. Benar sekali. Terus mereka tuh ini loh Bu, ini ular Makloti Piton safuensis asal dari Pulau Safu di NTT kan gitu kan. Ini asalnya nih, Mas boleh pinjam nggak Mas? Dia ngomong terus tapi si ibu kekeh dengan boleh pinjam nggak Mas? Itu jinak nggak? Jinak, ini aman, ini bisa ibu pegang juga. Pas dia pegang, Pak foto, cepet. Mas makasih, pergi. Gitu juga nggak sih, kalian ngalamin nggak? Diposting Mbak ya. Jadi Ada ini, juga yang nanya. ini minta tolong. Ini gua kesal juga kadang, makanya gua masukin ini. Aku lihat teman-teman reptil di daerah manapun itu benar-benar tulus, ikhlas, redo dunia akhirat ngedukasi masyarakat awam tentang reptil tanpa duit, tanpa Mantap. jasa, Mantap. nge-rescue ular tanpa dibayar juga mereka jalan. Mantap. Iya kan Mas? Iya. Tapi kalau misalkan ketika mereka edukasi kalian cuma pinjam ularnya buat foto, abis itu kalian cabut, keterlaluan banget kalian bener. Iya serius itu banyak terjadi di semua komunitas reptil se-Indonesia, bukan cuma yang Panji lihat, itu udah hampir serentak kayak gitu udah. Jadi cuma numpang lewat, Iya, foto, lewat edukasi yang disampaikan sambil baca. Gini. Itu keluar, masuk kuping kanan, keluar Iya. kuping kiri, keluar asam ya Pak ya. Ya mesti. Ya kan gemen dari dulu ya kayak gitu aku. Kadang itu Ngalamin. ada edukasi, Mas kalau umpamanya ular masuk rumah kayak mana? Ya kayak mana ya, itu disingkirin Bu. Caranya kayak apa? Ya udah, itu ada hook kan, ada kalau nggak ada hook, ada galah panjang. Nah itu pakai itu ngusir. Kelamaan Mas, oh bro, Udah selesai kan gitu. gitu. Dia nanya juga tapi jawab juga kan. Itu kayak coba perasaan gitu, kayak habis tinggi gitu, habis itu diturunin. Iya. Jadi kita tuh iya ya Iya, udahlah. kadang-kadang memang kita harus bersabar Benar sekali. di arah sana. Makanya aku sangat mendukung ketika para YouTuber, para animal lover sekarang memiliki channel YouTube Benar. untuk edukasi secara langsung ke masyarakat. Karena jujur edukasi secara langsung ke masyarakat tidak hanya harus dengan kita bertemu dengan para awam di Car Free Day atau di satu acara tertentu, tapi bisa juga dengan kita membuat video-video menarik yang bisa dinikmati dan bisa dikaji oleh para awam juga. Nah, salah satunya adalah channel YouTube yang dimiliki oleh Mas Simon, Mas Sinyo. Sinyo, tahu artinya sinyo? Apa sih? Gusine menyonyo. Apa gitu? Mas Sinyo ada channel YouTube ya? Ada. Namanya apa Mas? Tolesinyo. Tolesinyo. Cak Nur ALJ. Cak Nur. ALJ. Tuh nanya tuh kayak tuh maning bulan Bapak biar Oke. ya, aman. Kalau Bang Wanto ada channel YouTube nggak? Ya ada lah Mas. Ada juga ya Mbak? Iya. Namanya apa Mbak? Mantoko yang 21. Oh, wah. Jadi sebelumnya kita Manusia subscribe. goblok seribu akal lah itu. Sebelumnya kita subscribe dulu channel-channel sahabat-sahabat saya. Yang pertama adalah Tolesinyo, yang kedua Ya Tolesinyo itu gabung sama Cak Oh, Nur gabung. ALJ. Iya. Berarti Tolesinyo, Ya Cak Nur ALJ. Cak itu Nur, kan. ALJ. Cak Nur ALJ gitu Ah, aja. berarti- Nanti isinya gua semua tuh. Cek di sini. Nih. Nah, untuk Bawantonya cek di sini. Oh, Oke? di sini. Iya. Nah, oke, kita langsung ke inti pembahasan kita. Inti pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang totalitas seorang reptiler memelihara reptilnya tanpa banyak membunuh hewan dari alam. Oke. Jadi temanya itu. Jadi sekarang para reptiler itu selalu bilang, ayo kita pergi ke hutan, mau ngapain? Herping. Tapi balik dari herping dia bawa ular. Itu herping ataukah hunting? Iya bener gue ya. Iya bener ya. Tapi enggak Mas, kalau aku pribadi ya. Aku bilang sama teman-teman, ayo kita jalan-jalan. Kalau aku enggak, ayo kita jalan-jalan kemana? Ke hutan. Ngapain? Udahlah lihat-lihat sana. Tapi jalan bener, ada ular gitu. Ular nih kayak ular orang goblok. Nah, jadi ular itu jalan gitu ya. Kita tungguin aja. Nih ular mau kemana? Oh, mau ke sana. Oh, iya. Oh ya, kalau udah nusuk ke sana, udah nggak bisa tungguin lagi, cari lagi. Cari lagi. Ada ular di atas pohon. Ngapain? Oh, tidur. Udah biarin lah. Oh, itu jenis ini. Oh, berarti masih banyak. Berarti itu RP. Nih. Mana? Terus kalau misalkan tiba-tiba dilihat, oh itu ada ular gojosoma, dinaikin pohonnya, digebrak-gebrak, diambil ularnya. Hunting. Beda dong, bukan herping. Kalau herping itu tidak ada bahasa hilaf. Hilaf. Nah, kan ada hilaf mata tuh. Kalau umpamanya hunting, mesti nanti akhirnya hilaf mata. Iya. Nah, bilangnya gini, nanti diambil dulu, dilihat, diamatin. Kalau sudah, oke lah, dilepas lagi. Tapi nggak mungkin. Iya. Kadang gini,
ambil, ya kan? Dikip, mau makan, foto, Jual. upload. Ponsel. Iya. Jinak makan lancar. Makan lancar. Iya, nah itulah perbedaan dari hunting sama Herping. Oke, jadi gini teman-teman, dua orang teman saya ini adalah reptiler yang bisa dijadikan panutan oleh teman-teman semua. Kenapa? Karena dua-duanya berprestasi. Jujur, kenapa saya bilang reptiler panutan dan dua-duanya berprestasi? Yang satu apalagi prestasinya yang ngerusak properti orang. Ini aja perlu di sana. Properti orang Baru dapet. Ya bisa dibalikin. dibalikin kasih ke orang. Lelek. Apa kita gawe banding? Iya kan. Udah sobek kita sobek sekalian. Kacau banget. Iya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi gini Mbak. Jadi ini kayak Mbak Wanto. Mbak Wanto dulu miara rainbow. Iya, Itu dari segede telunjuk ya Mbak ya? Benar. Kecil. Iya kecil lah, Dari kecil. 60-an sekitar 19-18 tahun ya? Iya 18 tahun yang lalu dia piara dari ukuran kecil 5 sampai sekarang ukurannya udah 8 meteran. Dan itu Iya. Rambo udah jadi indukan bagi ular-ular lain yang ada di rumahnya Mbak Wanto. Indukan berarti Rambo itu jantan. Rambo tuh betina. betina, mampu jangan indukan lah. Kalau lalu jantan itu jantan lah. Kepriwe sih? Jurang lima nomor indukan lanang. Kan namanya juga Rembo. Rembo lanjutannya siapa? Rembo Wati. Ya tadi namanya si Paino Baby Banuratik betina sama anu Siapa tadi? Tejo. Tejo. Tejo kan Yang jelas rat albino itu. Oh, dan selain iya sama Om Deddy. Nurdin. Nur kan itu ada kepanjangannya, Mbak. Nurdin Wati. Kalau Rembo apa? Rembo Wati. Tebowati berarti. Iya. Susah udah ya ini Iya. daripada orang tua nanti nyesek napasnya dari jantungan. Iya. Dosa. Jadi ini kayak Om Wanto itu nemuin Rembo itu waktu kecil dan dirawat dan sampai saat ini Mbak Wanto itu bisa mendedikasikan hidupnya untuk si Rembo dan breeding berhasil juga ya Mbak ya. Ya alhamdulillah. Jadi stop hunting, start to breeding udah selesai kalau Mbak Wanto. Nah, Masinya juga merupakan reptiler yang memang sudah mengalami fase yang dialami sama Mbak Wanto juga. Sama juga. Termasuk si ular king cobra itu Tejo. Tejo itu ditemukan oleh Masinyo itu waktu kecil juga ya Mas? Waktu kecil. Gimana tuh Mas ceritanya Mas? Jadi gini, ceritanya itu si Tejo gini. Dia ada mini sekali ya. Jadi waktu aku di rumah lagi tidur tuh. Nah, tidur terus habis itu dibangunin sama salah satu warga. Mas, ada ular. Apa? Ular rolling. Jadi itu kan warnanya kalau kecil hitam putih ya. Nah, benar. Terus habis itu udah mau dibunuh. Dari sana tuh aku datang udah pada pegang itu pukulan. Waduh, kalau sampai nggak datang, waduh habis nih ular. Nah, saya ambil terus saya bawa pulang. Nah, saya bawa pulang tuh kondisi masih kecil, baby lah, masih dia Masih kecil banget ya berarti. masih belang belonteng gitu. Nah terus habis itu saya rawat, oke jalan selama 1 tahun belum berani pegang karena masih baby itu cenderung kasnya kan gerakan cepat, lincah. Nah nggak mau ambil risiko. Nah yaudah, jadi kita biarkan kasih makan, bersih kandang itu pun juga pakai alat. Nah terus habis itu 2 tahun atau satu tahun setengah kalau nggak salah itu udah mulai pegang ekor sama hook. Pakai hook, Iya, prosesnya. kita safety kan. Habis itu 2,5 tahun kita pakai tangan biasa. Cuma ya gitu kita tetap hati-hati. Emang umur berapa sih Teh? Sekarang usia 11-12 jalan. 12 tahun. Dengan segede apa Mas sekarang Mas? Ya itu sekian. Boleh nggak lihat Mas aku Mas? Boleh. Oke. Asik. Kalau gitu kita coba untuk Nah ini nanti dimakan. Oh, berarti dijauhin dulu. Isinya kita cek lenyong. Lenyong, dimakan. Dimakan, Mbak. Apa ya? Iya. Ada Ada nggak? makan tas. Oke, kita akan coba untuk melihat si Tejo. Tejo. Jadi ini ular king cobra yang dulu diselamatkan. Sebetulnya bisa dibilang diselamatkan karena memang waktu itu di rescue ya Mas ya Iya, posisinya. betul sekali. Diselamatkan oleh Masinyo dan sekarang itu sudah 12 tahun. Tejo itu ukurannya sudah besar ya. Besar. Bisa lo lihat Mas. Kita ambil dulu. Ah. Bentar. Kita kasih musik dong. Kita kasih musik. Greng. Ini aman ya? Aman lah. Aman. Bahaya king cobra. Enggak, si ngapain? Kan dia angkat. Dingin aku di situ. Tahu rematik Mas. Rematik. Awas
belasan Wih, banyak. oh gede ya. Gede. Hampir sama Garaga sih ukuran Iya. gedenya, cuma Wow. agak gede Garaga sedikit. Ini bibirnya kenapa, Mas? Jadi ini dulu itu namanya bukan Sutejo. Oh, Selamat Tapi Riyadi. Selamat Riyadi. Selamat Riyadi. Mas temen aku lihat ngomong. Serius dia? Iya. Oh. Jadi Selamat mulai dari hunting dia pertama kali dia di hunting Wih, diselamatkan. gede. Itu diselamatkan itu udah dia namanya udah selamat karena apa? Selamat dari masyarakat. Terus habis itu dia umur 8 tahun dia rabingnya parah banget parah. Iya, Jadi rabing dia parah tuh- gitu ya? Iya, Nyundul. nyundulnya nggak mau di itu ditaruh di kandang nyundul. Terus habis itu mulai usia 8 tahun dia mulai saya free room. Di free room? Free room. Ajak tidur gitu. Semua udah. Iya. Bini lu gimana, Mas? Iya, kalau ada ibu negara kita pindah dulu nih. Iya, kita pindah. Terus habis itu nanti ibu negara pulang lagi ke apa tuh asalnya. Ya. Keluarin lagi. Oh, berarti ibu negaranya ini. Ibu negaranya sana. Sana. Ini Partner. Iya, partner. Nah, partner kesayangan ini Selama kalahnya- piara dia pernah digigit. Alhamdulillah janganlah. Belum. Enggak ya? Alhamdulillah ya dia tahu mana tuan mana Iya, benar. Karena mungkin dari satu safety itu tadi kita Safety. benar-benar main aman lah. Betul. Tahu kan sendiri ini belum ada Dan syaratnya. Mas Inyo tahu aturan untuk bagaimana cara pendekatannya juga kan. Benar, gitu. Jadi memang udah expert dalam artian 12 tahun adalah waktu yang pemeliharaannya aja, sedangkan Mas Inyo sendiri juga main ular udah mungkin dari kecil teman-teman, jadi udah tahu karakter-karakter ular yang memang ada ya, bukan hanya yang dia pelihara. Dan ini nggak bisa dilepas liarkan kembali Nggak karena bisa. emang karakternya udah Karakter lost sudah- hilang dia. Iya. Lost lihat ini udah tuh kayak gini. Tapi kalau dia waktunya kawin dia tetap kawin. Makan lancar Mas. Makan lancar. Makan sikat gitu apa? Bersikat. Dia punya sahabat sejati. Namanya? Namanya Kitty. Kitty. Kucing. Oh ya? Iya. Temen laki. Temenan dia. Dia makan ditungguin. Ya kan? Dia tidur juga ditungguin. Oh, gitu. Jadi dia sahabat banget sama Kitty. Sama Kitty. Udah nggak ngomong coba dikawinin sama kucing, gue. Coba kawinin sama kucing mau nggak Mas? Tadi dikawinkan sama Rainbow, lah sekarang coba kita tanya bisa kawinkan sama kucing apa? Wah, ke mamalia Penting sama- kan? Ada apa aja ini Mas, ngomong. berarti ini udah pernah dibawa ke dokter hewan sebelumnya tapi Mas? Udah 4 kali. Tapi nggak sembuh. Enggak sembuh. Pernah diusir juga Lah kok kenapa? sama dokter hewan. Ngapain bawa hewan kayak ginian ke sini? Hewan yang bawa hewan yang apa itu sekiranya lucu ataupun hewan yang lain. Oh, dia nggak Ya, bisa. oh itu udah Iya. kelas etika gitu, Iya. nggak boleh lah. Kalau dokter hewan tuh nggak pandang dulu hewannya Benar apaan. sekali, iya. Yang penting dia harus obatin kalau sakit, mau semut juga kan. Heeh. Gitu. Ini makannya lancar, super lancar. Super lancar, super lihat lancar. ular lain pasti dimakan. Jangankan lihat ular lain, ular mati aja diembat. Gila ya. Iya. Iya emang sih sekal sih, badannya terawat banget sih Mas Inyo nih. Mas Inyo ada tips nggak atau arahan atau pesan dari Mas Inyo buat teman-teman reptil pemula yang selalu terobsesi pengen pelihara king cobra atau handle king cobra? Yang pertama jelas, kalau mau pelihara king cobra, mau belajar, cari partner ataupun pengawas yang oke punya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, jangan langsung pegang dan memiliki, tapi pelajari dulu literaturnya. Karakternya. Terus iya karakternya, jangan keburu megang aja. Kalau keburu megang nanti efeknya bisa gigitan fatal. Nah, Akhirnya meninggal, imbasnya ke kita semua. Kita dua nih. Iya semua Pak. Iya, kemarin juga saya diomelin orang. Oh iya? Iya, gara-gara itu bikin channel YouTube kan ada yang niru itu. Ada anak SD. Nah, bawa tuh apa itu namanya? Kobra Jawa aja. Nangkep, tapi nangkepnya lucu dia. Nangkep dimasukin plastik atau kresek. Om Sinyo nih kobra. Mau nangkepnya kayak mana? Ya udah dimasukin aja Om. Kan Om di YouTube kan kayak gitu. Astaga, pulang habis itu mungkin ditanyai sama ibunya ya. Itu habis dari mana? Habis rumahnya Om Tole. Ngapain? Nganterin ular. Ular apa? Ular kobra. Ais, langsung ibunya datang. Dik. Mas, gara-gara kamu nih, anakku sekarang jadi main ular sembarangan. Aduh, kayak mana nih? Akhirnya kena teguran. Iya. Intinya gini ya teman-teman, YouTube itu mengatur tentang penontonnya itu siapa. Ada di situ undang-undang tentang KOPA ya, atau tentang peraturan YouTube di mana penonton kita mau anak kecil atau orang dewasa. Nah di sini kita udah ngatur penonton kita adalah orang dewasa. Jadi
ketika anak itu memang menggunakan email dengan umur mereka tidak akan bisa nonton YouTube kita. Benar sekali. Kecuali mereka menggunakan email, memasukkan identitas pakai orang tua.